Hai, jadi sesuai seperti yang kalian tahu dari judul video kali ini, kita akan bahas Behind the Song Lara Ati. Oke, so kita flashback sebentar ke background dari lagu Lara Ati ini. Bercerita tentang pengalaman pribadi dari salah satu seorang teman saya cewek. Pada saat itu bulan Juli 2020, dia datang ke saya dan bercerita tentang masalah asmaranya dengan mantan pacarnya, dimana hal itu sangat membuat dia sakit hati banget. Kemudian saya sebagai pendengar membantu dia untuk gimana caranya dia move on, gimana dia untuk melewati itu semua, dan gimana caranya dia tetap terus semangat. Dari kisah tersebut, ini kayaknya bisa dibikin lagu nih, cerita ini. Dan karena memang pada momen itu Having Fun udah lama nggak bikin lagu baru, terus saya minta izin ke teman saya itu untuk memakai cerita dia untuk jadi lagu. Boleh nggak cerita kamu buat aku jadiin lagu gitu? Dan dia bilang, emangnya bisa? Ya bisa lah. Ya udah nggak apa, kalau emang bisa. Aku tunggu hasilnya ya. Oke, siap. Kemudian pada Oktober 2020, saya mulai membuka percakapan dengan personil Having Fun yang lainnya di WhatsApp group. Pada waktu itu saya bilang gini, gimana kalau lagu kedua ini kita musiknya popang tapi pakai lirik bahasa Jawa. Terus kemudian yang lain ternyata oke-oke aja dan gak ada yang dimasalahkan. Nah, mungkin dari kalian yang bertanya, ini adalah jawaban dari kami bahwasanya kenapa kami pakai lirik bahasa Jawa adalah, ya, yang pertama karena kami asli orang Jawa, dan kemudian karena seorang teman saya yang tadi cerita tentang masalah asmaranya itu, dia memang lagu Jawa itu dominan banget dia sukanya. Jadi ya mungkin biar bisa relate gitu sih. Jadi akhirnya saya pakai bahasa Jawa. Kemudian pada bulan Oktober itu kami udah mulai mengerjakan lagu ini. Saya nulis lirik lagunya dari awal sampai selesai. Kemudian saya bingung karena saya nggak tahu intonasi nadanya mau dibikin kayak gimana. Jadi saya ambil gitar, terus saya main gitar kayak random gitu sih, kayak nadanya random, terus saya sambil baca lirik sambil nyanyi gitu. Jadi kayak main random. Ternyata malah nemu formulanya dan hasilnya seperti yang kalian denger. Nah, setelah lirik selesai, intonasi nada selesai, saya share ke personil Having Fun yang lainnya. Feby saya suruh untuk mengulik drumnya dan mencari tempo metronomnya. Kemudian setelah Feby selesai dengan urusan dia bikin drumnya, dia lempar ke Zuli buat dikulik bassnya. Setelah semuanya selesai, mereka udah nemu, memikirkan tentang bagaimana aransemennya dibikin dan nuansanya dibikin. Nah, fun fact-nya adalah pada pengerjaan lagu Lara Ati ini, kami nggak pernah ketemu sama sekali. Dan saat itu emang kayak apa ya, Corona lagi naik banget di kota kami. Nah, ini gimana caranya biar proyeknya tetap jalan dan tetap efisien. Akhirnya salah satu caranya adalah kita saling kontak di WhatsApp group untuk mengerjakan lagu ini. Akhirnya kami bertiga mengeluarkan ide masing-masing buat bikin aransemennya. Gitu aransemen udah selesai tuh, kita dengerin lagi. Jadi dari lirik, intonasi nada sampai aransemen udah klik semuanya. Pada Januari 2021 kita mulai masuk ke studio rekaman. Di studio rekaman kami mulai take gitar, vokal, drum, dan bass, semuanya berjalan lancar. Kemudian kita bawa pulang, kita dengerin lagi masing-masing buat revisi apakah ada part yang harus kita tambahin atau kurangin. Setelah mendengar itu, kayak dari ide saya, gimana kalau melodinya kita bikin pakai instrumen synthesizer aja. Karena saya pribadi ngefans sama Piwi Gaskins, jadi ya bolehlah kita coba-coba eksperimen baru. Karena dalam band kami tidak ada yang pemain synthesizernya, walaupun Zuli bisa, tapi kan dia ada basis. Jadi kita pakai tenaga orang luar. Yang pertama adalah Alan, dimana saya tawarin dia untuk ngisi part synthesizer. Dia bilang mau. Akhirnya saya sama Alan berangkat ke studio untuk take dari synthesizer awal sampai habis, sama grand piano juga. Semuanya kelar, kita pulang. Saya share lagi ke personil yang lainnya. Setelah didengar-dengar, mereka kurang cocok dengan synthesizer isian Alan, tapi grand pianonya udah cocok. Jadi kayak yaudah kita revisi aja lah, maunya gimana nih. Terus kemudian si Zuli merekomendasikan salah satu player synthesizer yang kami kenal, yaitu Mas Tovan dari band Pumpkin Halloweens. Saya tahu orangnya, udah pernah ketemu juga, dan ya not bad menurut kami karena jam terbangnya juga ada lumayan lama. Ya udah akhirnya Zuli kontak
Mas Tovan. Dia nawarin Mas Tovan untuk mengambil part synthesizer di lagu kami, mau nggak? Ternyata Mas Tovan juga mau. Zuli kasih materi kita, terus nanti biar dia sendiri yang berkreasi. Setelah kurang lebih 1 minggu sih, akhirnya kami ajak untuk take di studio rekaman. Dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore kita take. Lumayan lama. Oh iya, saya ingat. Jadi sebelum kita take synthesizer, saya punya ide kalau kan dari part tersebut ada part bridge yang kosong, dimana waktu itu nuansa musiknya calm down. Jadi menurut kami kayak keren sih kalau misalkan dimasukin unsur voice note. Juga boleh nih, eksperimen baru nih. Akhirnya saya teringat 2 teman saya di kampus, namanya Meling dan Vika, dimana menurut saya mereka tuh punya public speaking yang bagus dan sepertinya berpotensi buat mengisi part ini. Terus kemudian saya kontak mereka berdua, saya tawarin, oke lah boleh dicoba dulu. Akhirnya mereka coba, ya dua-duanya bagus menurut saya. Terus kemudian pada hari yang sama kita take synthesizer dengan Mas Tovan, kita seleksi sih. Dan ternyata lebih cocok pakai suara voice note dari Meling. Nah, pengerjaan lagu Lara Ati ini kurang lebih 1 bulan sih. 3 Februari 2021 Mas Doni udah kirim hasilnya, mixing masteringnya udah selesai semua via email. Kemudian kami dengerin lagi. Kesimpulan bahwasanya lagu yang awalnya saya bikin buat 1 orang, yaitu teman saya, untuk menggambarkan apa isi hatinya, bersyukur karena ternyata lagu ini relate dengan semua pendengarnya. Dan saya sangat senang baca kolom komentar video klip tersebut. Saya senang banget, ternyata banyak yang relate. Terima kasih teman-teman buat apresiasinya, dan terima kasih juga teman-teman saya yang terutama dari luar Jawa. Ternyata mereka masih juga bisa memahami, walau terbantu dengan subtitle, pasti mereka nggak bingung. Dan tapi itu ternyata tidak mengurangi rasa suka mereka terhadap karya kami ini. Semoga karya berikutnya akan menggelegar. Terima kasih semuanya. God bless you all.